Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ananda semua yang berbahagia, bersyukur kita tentunya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda, selamat pagi, selamat jumpa kembali bertemu dengan Bapak di materi pendidikan agama Islam kelas 7. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian yang pertama, karena ada nanti bagian yang kedua. Maksud dan tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan kita akan bertambah keimanannya, bertambah kuat kepercayaannya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah kokohlah akidah kita, bertambah banyak dan bertambah enak ibadah kita, serta nanti bertambah berkahlah hidup kita, bahagia dunia dan akhiratnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iman kepada Allah. Baik, iman kepada Allah dalilnya simpel saja. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ini adalah salah satu dalilnya, yang artinya katakanlah Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ingat, Maha Esa. Allahus samad, Allah itu dialah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan atau dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada satupun yang sama atau setara dengannya di atas muka bumi ini. Masya Allah. Baik, itu adalah satu. Yang berikutnya silakan Ananda baca sendiri nantinya ya. Baik Ananda, untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dah hafal kan? Awas kalau tak hafal. Tak sempurna imanmu nanti kalau tak hafal yang 6 ini. Bagaimana kamu bisa beriman percaya kalau menghafalkannya saja tidak bisa? Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Baik, dari 6 rukun iman ini yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Mengapa yang pertama iman kepada Allah? Jadi Ananda, agama kita itu, Islam kita itu ibarat satu bangunan. Satu bangunan itu terdiri dari pondasi, tiang, dinding, atap, pintu, jendela, dan perhiasan-perhiasan di dalamnya. Nah, kita pindahkan ke rukun iman. Jadi rumah itu pondasinya itulah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pondasinya ini kuat, maka yang lain-lain juga akan kuat. Kalau pondasinya ini kuat, insya Allah dinding, tiang, atap semua tidak akan goyang kalau ditiup angin. Tapi kalau pondasinya rapuh, pondasinya tidak betul, bagaimana cantiknya pun tiang, dinding, dan isi rumah kita buat akan mudah roboh. Jadi pertama, kuatkan pondasimu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Ini dia pengertian iman kepada Allah. Dari segi bahasa adalah percaya atau membenarkan ya. Dari bahasa itu artinya dari segi arti dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara menurut tauhid kita atau menurut yang sesungguhnya, pengertian yang sesungguhnya, iman itu adalah kepercayaan yang meyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Ingat ya, direalisasikan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sehingga simpulannya, iman itu adalah meyakini wujudnya atau adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, dan sesungguhnya dialah Allah Maha pencipta langit dan bumi, dan maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang menjadi penguasa dan pengatur segala sesuatu yang dimilikinya, baik yang di bumi, di langit, beserta yang ada di alam semesta. Itu adalah milik Allah, dan dialah yang berhak untuk mengaturnya. Baik, ini adalah pengertian iman dari definisi-definisi yang lain.
bisa Ananda ambil referensi. Dan ini bagaimana kita membuktikan Allah itu ada? Bagaimana kita membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu wujud? Yang pertama, kita tempuh dengan akal pikiran. Itulah yang disebut dengan dalil akli. Dengan akal yang sehat, bukan yang stres atau gila, harus sehat. Yang kedua, kita lihat dari dalil nakli ataupun Al-Quran dan hadis. Ini penjelasannya di bawah ada. Dalil akli adalah pembuktian oleh akal sehat kita untuk mencapai suatu pembenaran yang bersifat pasti, tidak ragu-ragu lagi akan adanya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalil nakli, suatu berita yang bersifat pasti, tidak ada keraguan di dalamnya, yang menceritakan kepada kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik, kita akan masuki satu persatu. Dari yang pertama, dalil akli. Lanjut kita. Subhanallah. Dalil akli dari akal pikiran. Yang pertama, ternyata nama-nama Allah banyak bermunculan di permukaan bumi ini, dan itu bukanlah suatu yang kebetulan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti ada rahasia dan hikmah di belakangnya. Tidak ada yang sia-sia. Salah satunya adalah Allah munculkan nama Allah di berbagai tempat di permukaan bumi ini. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Bukan kebetulan ya, tapi ini ada rahasia pesan di balik itu kepada kita. Terlebih itu disengaja atau tidak disengaja oleh manusia, namun inilah kenyataannya. Mari kita lihat. Masya Allah. Ini adalah tulisan Allah. Hanya tulisan Allah yang bisa. Perhatikan titik tengah yang 3 itu selama 10 detik. Fokus. Lalu alihkan pandangan Ananda ke dinding atau ke tempat yang tidak bermacam-macam warna. Masya Allah. Tulisan Allah itu akan pindah ke dinding sana. Hanya tulisan Allah yang bisa. Tulisan yang lain tidak bisa. Nah, di tangan kita juga ada, Masya Allah. Ada tulisan Allah tersembunyi di dalam jari tangan kita. Masya Allah. Ini tadi terlepas disengaja atau tidak disengaja, inilah di pohon banyak kita jumpai tulisan Allah dan Muhammad yang tercipta dengan sendirinya. Nih, pecahan batu, nggak akan mungkin lah ada orang sengaja mecahin batu seperti ini sehingga tertulis tulisan Allah ya, nggak ada. Di pohon juga ada nih daun-daun muncul dengan sendirinya. Allah ingin memperlihatkan. Ini juga di awan, Masya Allah. Ini awan nih. Lam Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Ini juga di dalam tubuh ikan. Allah, Masya Allah. Dalam tubuh ikan. Nggak mungkin ada seorang tukang lukis berusaha melukis badannya ikan kan. Ini juga Masya Allah, luar biasa ya. Ada tulisan Allah di langit yang terbentuk dengan awannya, Masya Allah. Apalagi ini juga sama, Masya Allah. Ini juga di senja sore ada tulisan Allah di sini, Masya Allah. Di permukaan bumi kita juga terlihat dari satelit ada tulisan Allah di sini. Hanya tersingkir dia. Ini ya, bisa juga pakai ini. Baru udah ke sini. Maaf ya. Masya Allah, luar biasa. Dapat kita ya. Kemudian di pohon juga, Masya Allah. Ini Bapak hanya menunjukkan satu persatu bagi kalian yang sengaja Bapak kumpulkan dari ini ya. Masya Allah, di pohon. Ternyata dalam gerakan sholat kita juga tersimpan tulisan Allah dan Muhammad. Subhanallah. Inilah kalau dalam sholat, kalau tulisan Allah seperti ini, hanya di sini, lamnya pakai ini, lamnya lagi baru hanya. Masya Allah, itu Allah. Sekarang yang Ahmad, Mim Dal. Masya Allah. Ahmad, bukan Ahmad Hussein ya. Tapi Ahmad yang dimaksud ini adalah nama bagi Rasulullah SAW. Nama Rasulullah itu banyak. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mahmud, ada Toha, ada Yasin. Banyak sekali. Nanti kalian belajar tentang itu ya. Kemudian ini juga di dalam peta terdapat tulisan Allah yang tersembunyi. Masya Allah, luar biasa memang. Nah, itulah dia dari segi dalil akli yang pertama. Muncul nama-nama Allah secara tidak sengaja atas kuasa Allah. Yang kedua, kita harus menggunakan akal.
Segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang menciptakan. Nggak akan mungkin ada dengan sendirinya. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti ada yang menyebabkan. Dan penyebab ini tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang menjadikan, ada yang menyebabkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini terang karena ada matahari. Matahari itu terang, pasti ada yang membuatnya menjadi terang. Siapakah itu? Energi yang ada di dalamnya. Energi yang ada di dalamnya, siapa yang ciptakan? Tidak mungkin alien susah payah membuat itu. Pasti ada satu kekuatan luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang mendengarkan, siapa ini? Ya, manusia yang diciptakan oleh Allah. Kenapa kok bisa kamu bilang diciptakan oleh Allah? Saya lahirkan dari perut ibu saya. Nah, ingat, ibumu itu lahir dari perut ibunya. Nah, ibumu itu lahir lagi. Nanti ujungnya, endingnya pasti akan ke Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tidak usah dulu ke ujung sana. Secara di tengah-tengah saja kita potong. Kamu terlahir dari rahim ibumu. Rahim ibumu, kenapa bisa ada tiba-tiba di sana? Apakah muncul tiba-tiba bluk gitu? Tidak. Karena ada sang ayah yang membuahi rahim ibu. Sang ayah, kenapa bisa mempunyai sperma dia? Kenapa bisa membuahi? Karena dia makan, minum. Dari mana dia makan dan minum? Dari tumbuhan. Dari air. Di mana didapat? Di alam. Itu berasal dari mana lagi? Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Masya Allah. Makanya kita ini manusia, kamusnya dari tanah kembali ke tanah. Dalil nakli. Tadi dalil akli, akal pikiran. Akal pikiran itu satu, nama-nama Allah yang bermunculan di berbagai media. Kemudian yang kedua adalah bagaimana yang terjadi, apapun itu pasti ada yang menyebabkan, dan ujung-ujung akhir-akhir penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan tuh kalau kita tarik urut-urut ke belakang, endingnya adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang dalil nakli dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Ananda, ini adalah surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughsil lailal nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Masya Allah, 6 hari loh, hanya Allah yang tahu. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan tepat, tidak pernah terlambat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintah Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan kalian, Tuhan bagi semesta alam. Ini adalah perkataan Allah bagi Nabi Musa. Demikian juga sama perkataan Allah kepada Nabi Isa, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Sesungguhnya ada tulisan kalimat yang menjelaskan saya adalah Tuhan kalian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kitab yang ada. Kan tetapi karena campur tangan manusia dan mungkin tidak terjaganya dari kemurniannya, sehingga ada yang mengubah. Sehingga kalau sekarang kalian buka Injil, buka Taurat, buka Zabur, tidak akan bisa kita jumpai lagi kalimat-kalimat seperti ini yang menyatakan Allah lah Tuhan kita semuanya. Karena sekarang ajaran mereka berbeda dengan kita Tuhannya ya. Baik Ananda semuanya yang berbahagia, itulah tadi, dan untuk selanjutnya insya Allah kita akan lanjut dengan Asmaul Husna. Jadi iman kepada Allah. Bagaimana kita tahu
dan kuat iman kepada Allah, caranya ada dua. Yang pertama dengan dalil akli, akal pikiran, dengan akal pikiran. Yang kedua dengan dalil nakli. Dengan dalil nakli, ingat yang kedua Al-Quran dan hadis. Kalau yang pertama dalil akli, bisa kita buktikan satu, adanya lafaz-lafaz Allah. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi pasti ada yang menyebabkan, dan akhir dari yang menyebabkan itu adalah Allah. Yang ketiga, semua yang ada pasti ada yang menciptakan, dan akhir dari yang menciptakan itu adalah Allah. Sehingga semua kita simpulkan tidak ada satupun yang terjadi, tidak ada satupun yang tercipta kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah dalil naqli, dihafal dua ayat ini, insyaallah jumpa kita nanti Bapak akan tagih, ya. Baik Ananda, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Harapannya tadi semoga bertambah kuat keimanan dan kepercayaan kita, bertambah nyaman dan bertambah mantap keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Janganlah jadi kita dari orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, dan yang menganggap Tuhan itu ada 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, dan yang mengatakan ada sekutu ataupun yang setingkat dengan Tuhannya kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan hal yang seperti itu. Dan memohon kita semoga pandemi ini segera berakhir sehingga bisa kita bertatap muka dengan baik, dengan panjang, dan berbincang-bincang yang panjang lebar, ya. Demikian Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.